Di sebuah desa kecil yang terletak di pinggiran sungai, hiduplah seorang anak perempuan bernama Sekar. Sekar adalah anak tunggal dari pasangan petani sederhana. Hidup mereka damai, meski penuh dengan keterbatasan. Namun, bencana datang tanpa diduga. Banjir bandang menghantam desa mereka, menghanyutkan rumah-rumah dan memisahkan Sekar dari kedua orang tuanya. Dalam kekacauan itu, Sekar terseret arus deras sungai yang penuh bahaya. Ketika Sekar terombang-ambing di atas permukaan sungai, ia melihat sesuatu yang besar mendekat. Itu adalah seekor buaya raksasa. Kulitnya berkilau seperti emas di bawah sinar matahari. Awalnya, Sekar merasa takut dan mulai menangis, tetapi buaya itu tidak menyerangnya. Sebaliknya, ia mengangkat Sekar dengan moncongnya, menempatkannya di atas punggungnya, dan berenang menuju sebuah pulau kecil di tengah sungai yang belum pernah diketahui orang desa. Pulau itu sangat indah, penuh dengan pohon-pohon rindang dan bunga-bunga yang berwarna-warni. Sungai yang mengelilinginya berkilauan seperti kaca. Buaya besar itu menurunkan Sekar di tepi pulau dan menatapnya dengan lembut, seolah ingin berkata bahwa ia aman di sini. Sejak saat itu, kehidupan Sekar berubah sepenuhnya. Kehidupan di pulau ajaib. Buaya besar itu, yang kemudian Sekar beri nama Ranu, merawatnya seperti anak sendiri. Setiap hari, Ranu membawa ikan segar dari sungai dan buah-buahan yang jatuh dari pohon. Ia juga menjaga Sekar dari hewan liar yang mencoba mendekat. Meski tidak bisa berbicara, Ranu selalu memahami kebutuhan Sekar. Sekar yang awalnya merasa kesepian, mulai menerima kehidupannya di pulau itu. Ia sering bermain di tepi sungai, berenang, atau berbicara dengan Ranu seperti berbicara kepada seorang teman. Sekar merasa aman dan dicintai, meski jauh dari manusia lainnya. Ranu tidak hanya menjadi pelindung, tetapi juga guru. Dengan cara yang aneh, buaya itu mengajari Sekar tentang alam, menuntunnya untuk memanfaatkan sumber daya pulau tanpa merusaknya. Pertemuan dengan pengembara. Suatu hari, ketika Sekar sedang memetik buah-buahan di hutan, ia mendengar suara langkah kaki. Itu adalah seorang pengembara, seorang pria tua berjanggut putih yang tampak lelah dan kelaparan. Sekar, dengan rasa empati yang besar, membawanya ke tempat tinggalnya. Namun, begitu pria itu melihat Ranu, ia terkejut dan berusaha kabur. "Jangan takut," kata Sekar. "Ranu tidak akan menyakitimu. Dia baik hati dan telah menyelamatkanku." Pria tua itu tetap waspada, tetapi akhirnya menerima makanan dan perlindungan dari Sekar. Malam itu, pria tersebut menceritakan kisah tentang buaya emas yang pernah ia dengar di masa muda. Dulu, ada legenda tentang buaya penjaga sungai. Konon, ia adalah penjaga alam yang diberkati oleh para dewa. Hanya orang yang berhati murni yang bisa hidup bersamanya, kata pria tua itu sambil memandangi Ranu yang tertidur di tepi sungai. Bahaya mengintai. Namun, kedamaian Sekar dan Ranu tidak berlangsung lama. Kabar tentang buaya emas menyebar di desa-desa sekitar setelah pria tua itu kembali ke daratan. Banyak orang yang menginginkan kekayaan dari buaya emas itu. Sejumlah pemburu datang dengan senjata, berniat menangkap atau membunuh Ranu. Pada suatu malam yang gelap, Sekar mendengar suara ribut dari tepi pulau. Ia segera berlari dan melihat beberapa pemburu telah menembakkan jaring besar ke arah Ranu. Buaya itu melawan dengan gigih, tetapi jumlah pemburu terlalu banyak. Sekar, tanpa ragu, berlari ke tengah kerumunan dan berdiri di depan Ranu. "Hentikan!" teriaknya. "Kalian tidak tahu apa yang kalian lakukan. Ranu bukan makhluk biasa. Dia telah menyelamatkanku dan menjaga pulau ini dari kerusakan." Para pemburu terkejut melihat keberanian Sekar, tetapi mereka tidak mau mundur. Salah satu dari mereka berkata, "Kami hanya ingin kekayaannya. Buaya itu tidak punya hak untuk hidup sementara kami kelaparan. Jika kalian membunuhnya, kalian akan kehilangan lebih dari yang kalian pikirkan," jawab Sekar dengan mata penuh air mata. "Ranu adalah penjaga sungai ini. Jika ia mati, sungai akan kehilangan keseimbangan, dan desa-desa kalian akan tenggelam dalam bencana." Keajaiban terjadi. Ketika para pemburu tetap maju, Ranu mengeluarkan suara menggelegar yang membuat bumi bergetar. Tiba-tiba, angin kencang dan hujan deras turun. Air sungai naik dengan cepat, seolah-olah alam sedang melindungi penjaganya. Para pemburu ketakutan dan melarikan diri, meninggalkan jaring dan senjata mereka. Setelah kejadian itu, Sekar memeluk Ranu dan menangis.
Maafkan aku, Ranu. Aku tidak bisa melindungimu seperti kau melindungiku. Ranu, seolah memahami perasaan Sekar, menggosokkan kepalanya ke tangan gadis itu, memberikan rasa nyaman. Kembali ke daratan. Beberapa bulan kemudian, Sekar memutuskan untuk kembali ke desanya. Ranu, meskipun berat hati, mengantar Sekar hingga ke tepi sungai. Desa itu telah berubah. Orang-orang yang dulu tamak kini lebih menghormati alam, terutama setelah cerita tentang buaya emas tersebar. Sekar tidak pernah lupa pada Ranu. Meski hidup kembali di antara manusia, hatinya selalu berada di pulau kecil di tengah sungai ajaib. Sekar pun tumbuh menjadi seorang pemimpin di desanya, mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan alam. Ia sering bercerita kepada anak-anak tentang Ranu, penjaga sungai yang telah mengajarinya arti cinta, keberanian, dan penghormatan kepada alam. Pesan moral, kehidupan manusia dan alam saling terhubung. Ketamakan hanya akan membawa kehancuran, sementara rasa hormat kepada alam akan mendatangkan kedamaian dan keberkahan. Ranu mengajarkan kita bahwa cinta dan perlindungan sejati tidak memandang bentuk atau rupa, tetapi lahir dari hati yang tulus.